itu adalah hipotalamus. Dia berfungsi untuk menjaga homeostasis dalam tubuh kita. Bagaimana semua dalam kondisi seimbang. Kalau misalnya di diabetes antara insulin dan glukagon dalam kondisi seimbang. Kemudian dia akan memiliki reseptor di saraf maupun di jaringan-jaringan sekitarnya. Dan dia membagi hormon tadi dalam sebuah sistem sirkulasi yang tertutup. Dan dia berhubungan dengan namanya kelenjar pituitari anterior maupun posterior. Fungsi utamanya adalah regulator. Dia meregulasi semua metabolisme dalam tubuh kita. Dia juga berperan pada hubungan antara kelenjar endokrin dan endokrin saraf kita. Inilah yang disebut sebagai hipotalamus. Hipotalamus itu ada suatu bangunan kecil di sini, di bawahnya ini adalah kelenjar pituitari. Sementara kelenjar pituitari itu nanti ada dua, ada di anterior dan di posterior. Ini juga merupakan kalau tadi kelenjar hipotalamus sebagai dirigennya, ini adalah penghasil utama hampir semua hormon yang akan memicu kelenjar-kelenjar endokrin yang lain dalam tubuh kita. Dia menstimulasi hormon yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang bagian anterior, dia biasanya bersifat hormon tropik, memacu sesuatu gitu. Kalau yang posterior ini biasanya hormonnya berfungsi untuk mengkomunikasikan dan bekerjasama dengan hipotalamus. Secara umum, ini kelenjar pituitari kita ada yang di anterior dan di posterior. Yang di anterior kita lihat di sini, ini semua berperan dalam kondisi tropik tubuh kita. Misalnya growth hormone, prolaktin, kemudian FSH, LH, TSH, ACTH, semuanya adalah memacu pengeluaran hormon di sistem endokrin yang lainnya. Sementara yang posterior ini dia nanti akan bekerjasama dengan hipotalamus untuk misalnya ADH, bekerja pada kidney organ ginjal kita, kemudian oksitosin untuk bekerja pada mame maupun pada uterus, kemudian otot-otot di sini. Jadi dia bekerja bukan pada kelenjar endokrin. Kalau yang ini akan berperan pada kelenjar endokrin yang lainnya. Itu yang anterior. Sekarang beberapa kelenjar yang sering kita temui. Yang pertama adalah tiroid. Nanti ada kuliahnya khusus, nanti Dr. Fitria yang memberikan. Ada kelenjar paratiroid yang di belakangnya. Ini berperan pada metabolisme utama tubuh kita dan mengontrol kalsium serta fosfor agar dalam kondisi homeostasis, dibantu oleh kelenjar endokrin yang disebut sebagai paratiroid. Kalau ini menaikkan, ini menurunkan, jadi saling berperan berbeda, hampir sama seperti antara insulin dan glukagon. Adrenal di sini di ginjal kita, di atas bagian pul atas ginjal kita terbagi menjadi dua, ada di bagian medula dan korteks. Nanti juga ada kuliahnya tersendiri. Saya kira Dr. Fitria nanti akan memberikan kelainan-kelainan pada kelenjar adrenal. Sementara pankreas, kemarin kita sudah belajar tentang diabetes, dia ada dua hormon yang penting yaitu glukagon dan insulin yang akan meregulasi kadar gula darah. Kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai hormon tadi. Kita lihat di sini ada hormon A, hormon B, bangunannya berbeda. Ini disebut sebagai reseptor, ada reseptornya. Hormon A
pasti akan hanya menempel pada reseptor hormon A. Tidak mungkin hormon A akan menempel pada reseptor hormon B. Kalau ini sel target, maka hormon A akan bekerja pada sel target ini setelah dia menempel pada reseptornya. Sementara hormon B tidak mungkin masuk menjadi target dari sel ini, karena tidak bisa sel B ini tadi menempel pada dinding sel tersebut. Ini yang disebut sebagai hormon reseptor binding. Itulah yang membedakan ini hormon atau ini enzim. Kalau enzim tidak punya reseptor. Sekarang hormon itu merupakan produk yang disekresikan oleh suatu jaringan atau organ tertentu, berfungsi punya dua fungsi, yaitu feedback negatif dan feedback positif, membuat kondisi hormon dalam tubuh kita dalam kondisi homeostasis. Negatif feedback ini mengontrol agar hormon tidak terlalu berlebihan. Positif feedback ini untuk membuat agar menaikkan kadar hormon tersebut, sehingga dalam kondisi sekali lagi keseimbangan. Hormon ini akan berperan juga pada sistem saraf kita. Dia bisa dua yang terjadi. Yang pertama, hormon tadi mempengaruhi saraf. Yang kedua, saraf tadi akan mengontrol sistem endokrin tubuh kita lewat sistem saraf simpatis maupun sistem saraf pusat. Sehingga kita akan bisa melihat nanti kalau ada stresor, apa yang akan dikeluarkan oleh hormon kelenjar-kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon tertentu. Demikian juga kalau ada stresor, hormon tadi akan mempengaruhi saraf-saraf tertentu untuk mengaktifasi baik itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf simpatis. Inilah yang kita sebut sebagai hormon. Nah, endokrin ini kelainan-kelainan endokrin nanti kita akan melihat bahwa semuanya berkaitan dengan adanya ketidakseimbangan dari hormon ini. Diabetes, kemarin kita sudah belajar ada ketidakseimbangan antara insulin dan glukagon, berefek pada banyak hal dalam tubuh kita. Kita melihat di sini contoh yang lainnya adalah tiroid. Tiroid, hipotalamus mengeluarkan tiroid releasing hormone, pituitari anterior akan mengeluarkan tiroid stimulating hormone. Kemudian di sini ada kelenjar tiroid, dia akan menghasilkan hormon tiroid. Ini nanti juga ada feedback negatif, feedback positif. Hormon tiroid dalam tubuh kurang memberikan feedback positif agar hipotalamus mengeluarkan TRH. Sisi yang lainnya kita juga bisa melihat pada korteks adrenal. Hipotalamus ini dia mengeluarkan pituitari untuk mengeluarkan ACTH. ACTH ini akan memicu pengeluaran kortisol dari kelenjar adrenal. Ini juga nanti akan membuat feedback negatif maupun feedback positif. Feedback negatif dan positif ini menjadi salah satu ciri bahwa ini adalah hormon. Ketidakseimbangan antara respon baik itu feedback negatif maupun positif memicu ketidakseimbangan, memicu terjadinya kelainan endokrin. Itu sebagai basically semua penyakit di bidang endokrin. Kalau ada peningkatan produksi hormon oleh kelenjar endokrin, misalnya nih di kulit bisa menyebabkan hilangnya rambut yang rontok, kemudian kulit yang kering dan kasar, kemudian ada hiperpigmentasi, adanya perubahan suara, pita suara karena adanya penebalan maupun kekakuan dari pita suara, adanya pembesaran leher, adanya wajah yang seperti membulat
seperti bulan gitu ya, moon phase namanya. Di kardiovaskuler ini juga akan memicu terjadinya gangguan di tekanan darah maupun heart rate, adanya edema karena ada gangguan hormon tertentu yang meningkat. Kemudian secara neurologik juga bisa memicu banyak sekali gangguan-gangguan neurologik, mulai dari loss of memory, ada tremor, ada gangguan dari sensasi, gangguan tidur, demikian juga di sistem genitourinary maupun muskuloskeletal. Ini semua menunjukkan adanya peningkatan hormon-hormon tertentu. Nanti kita lihat hormon apa saja yang bisa mempengaruhi ini semua. Kita akan masuk pada penyakit yang sering, yang jarang kita temui ya. Kalau yang sering tadi ada diabetes, ada hipertiroid, itu akan dibahas tersendiri. Yang pertama adalah hiperprolaktinemia. Ini disebabkan adanya tumor yang mensekresi prolaktin, lebih sering ini pada perempuan. Penyebabnya ini paling sering adalah adanya injuri di daerah hipotalamus maupun di daerah kepala ini ya, memicu terjadinya adanya pembengkakan di daerah hipotalamus, kemudian efek dari pembedahan di area head surgery, pemberian terapi estrogen ini yang iatrogenik, penyakit-penyakit tertentu terutama infeksi di otak, kemudian adanya pemberian obat-obatan misalnya golongan haloperidol, resperidol, ini dua obat-obatan yang sering digunakan untuk gangguan kejiwaan, kemudian cimetidine ini sering kita gunakan untuk gangguan pencernaan, verapamil ini sering kita gunakan untuk gangguan jantung. Ini semua bisa menyebabkan pituitari tadi menghasilkan prolaktin, sehingga seperti tumor sekreteng prolaktin. Hiperprolaktinemia kita assessment dengan gejalanya apa? Perempuan tadi akan memproduksi air susu ibu yang berlebihan tanpa adanya menstruasi dan gangguan ovulasi pada perempuan. Kita temukan nanti kalau ini pada laki-laki, ini akan terjadi adanya rontokan rambut. Jadi hiperprolaktinemia bisa terjadi pada laki-laki, tetapi tidak ada produksi air susu ibu karena tidak ada air susu bapak gitu ya. Adanya air susu ibu, sehingga yang ada nanti adalah rontoknya rambut dan akan terjadi disfungsi ereksi. Intervensinya apa? Kita berikan obat namanya bromokriptin. Bromokriptin ini memicu penurunan produksi prolaktin di kelenjar hipofise. Jika tidak membaik dengan bromokriptin, maka dilakukan radiasi. Karena biasanya tadi injuri ataupun operasi tadi bisa memicu terbentuknya tumor. Tumor ini harus diradiasi. Kalau tidak masih gagal juga dilakukan radiosurgery. Jadi mengapa harus radiosurgery? Ya karena dia ada di tengah-tengah otak kita. Sangat beresiko kalau tidak betul-betul pas melakukan tindakannya. Bisa terjadi gangguan hormon secara keseluruhan. Yang kedua adalah akromegali atau gigantisme. Ini kok tangannya hampir sama ya kalau di ini yang normal, ini yang gigantisme. Jadi lebih gede-gede. Yang normal biasa ini tambah besar. Ini disebabkan karena adanya growth hormon yang disekresi berlebihan sebelum masa pubertas, memicu pertumbuhan tulangnya menjadi lebih besar dibanding pada yang normal.
Intervensinya apa? Ini jelas penyebabnya adalah gangguan hormonal ada di otak. Intervensinya pertama adalah mengembalikan level hormon ke normal, kemudian mengeliminasi gejala-gejala efek samping dari gigantism. Yang sering kita temukan kan kalau gigantism itu kalau seseorang mengalami gigantism, tubuhnya tumbuh tambah tinggi. Biasanya tubuhnya sangat tinggi, 2 meter lebih begitu, tetapi tulangnya sangat rapuh. Resiko untuk patah, untuk terjadinya gangguan pada tulang sangat tinggi. Terapi non surgikalnya kita berikan okreotid. Okreotid ini akan menekan produksi growth hormone di pituitari anterior. Tumor yang ada di daerah pituitari tadi bisa saja dilakukan namanya gamma knife procedure. Jadi ini suatu proses pembedahan dengan menggunakan sinar gamma. Kemudian bisa juga dengan radioterapi. Ini semua masuk dalam manajemen surgical. Namun ini harus dilakukan di rumah sakit yang cukup lengkap fasilitasnya, karena hampir sama dengan hiperprolaktinemia, akromegali ini juga berpotensi untuk terjadi resiko kegagalan akibat tindakan-tindakan invasif ini. Yang berikutnya adalah hipopituitarisme. Kita tahu bahwa kelenjar pituitari itu berperan penting pada semua fungsi hormon kita sebagai master of hormon. Kalau terjadi defisiensi di pituitari oleh karena tumor ataupun sebab yang lainnya, terutama nanti paling sering di daerah anterior, ini akan menyebabkan masalah-masalah metabolisme dalam tubuh. Karena kita tadi lihat, di situ ada growth hormone, di situ ada TSH, di situ ada LH, FSH, dihasilkan oleh kelenjar anterior pituitari. Yang paling berbahaya adalah kalau gangguannya di ACTH dan TSH. Mengapa? Kalau ACTH ini berkurang, nanti akan terjadi hipokortisol. Hipokortisol bisa memicu terjadinya kegawatan endokrin di bidang adrenal, namanya adrenal krisis. TSH ini juga bisa memicu terjadinya gangguan di hormon tiroid yang menyebabkan terjadinya hipertiroid ataupun badai tiroid. Mengapa? Karena tidak ada yang memberikan feedback negatif ke pituitari. Penyebabnya bisa benign ataupun malignan tumor. Kemudian bisa juga karena adanya shock ataupun hipotensi yang sangat berat. Mengapa shock dan hipotensi ini bisa memicu terjadinya hipopituitarisme? Karena begitu terjadi shock, ini sirkulasi darah yang menuju ke pituitari akan terganggu. Begitu sirkulasi darah terganggu, ini memicu gangguan kemampuan pituitari untuk menghasilkan hormon, sehingga bisa terjadi apa yang disebut sebagai hipopituitarisme. Adanya trauma kepala, kemudian infeksi, bahkan postpartum hemoragik bisa terjadi. Mengapa postpartum hemoragik ini bisa memicu hipopituitarisme? Sama seperti juga dengan shock ataupun hipotensi yang berat. Begitu kita kehilangan banyak darah, maka oksigenasi dan pemberian nutrisi ke arah kelenjar pituitari akan terganggu. Ini juga bisa memicu terjadinya hipopituitarisme. Artinya apa? Kalau yang di sini ini berkaitan dengan pembuluh darah ataupun isi dari pembuluh darah terhadap kelenjar pituitari. Kalau yang malignan benign tumor ini karena memang secara langsung dia mempengaruhi fungsi dari kelenjar pituitari. Terapinya ya, kalau ada kekurangan hormon kortisol, kita tambah kortisol. TSH
terlalu berlebihan, ya kita tekan hormon tiroidnya. Yang paling tepat ya kalau tumor, ya kita harus melakukan operasi untuk tumornya ini. Sementara kalau ini postpartum hemoragik, shock ataupun hipotensi, kita tangani masalah utamanya yaitu shocknya maupun perdarahannya. Yang berikutnya adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus, walaupun ada kata-kata diabetes, jangan dianggap ini berkaitan dengan kadar gula darah. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kadar gula darah. Diabetes insipidus ini berkaitan dengan metabolisme air. Apa yang terjadi ini karena adanya defisiensi antidiuretik hormon. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama karena sintesisnya menurun, atau yang kedua ginjal tidak punya kemampuan untuk merespon ADH. Jadi kalau dilihat dari dua ini, dari segi klasifikasinya nanti kita akan melihat ada yang neurogenic diabetes insipidus. Yang neurogenic diabetes insipidus ini sintesis ADH-nya yang kurang, sementara yang klasifikasi kedua adalah nefrogenik. Nefrogenik ini kemampuan ginjal untuk merespon ADH yang kurang. ADH-nya cukup, tetapi ginjalnya no respon. Kalau yang pertama, produksinya kurang. Sehingga kalau yang neurogenik itu nanti ada yang primary, ada yang secondary. Yang primary ini karena memang bawaan, adanya defek di hipotalamus atau pituitari. Sementara yang secondary ini biasanya karena tumor yang paling sering ataupun injury. Kalau yang nefrogenik ini biasanya disebabkan oleh obat-obatan yang memicu gangguan kemampuan ginjal untuk merespon ADH. Contoh yang paling sering apa? Obat-obatan golongan litium. Obat-obatan yang mengandung litium berpotensi menyebabkan diabetes insipidus karena litium tadi akan menyebabkan ginjal tidak merespon antidiuretik hormon. Efeknya apa? Efeknya adalah pasien akan kencingnya bisa sampai 3-4 liter sehari. Artinya dia akan banyak kehilangan cairan karena tidak ada antidiuretik hormonnya. Efeknya lagi apa? Pasiennya akan sangat kehausan. Efek dari sering membuang cairan lewat urin, pasien akan merasa sangat haus sehingga pasien bisa minum sampai 5 liter. Rasanya haus terus-menerus. Walaupun sudah minum banyak, namun kemampuan ginjal untuk membuang yang tidak ada yang mengerem karena tidak ada hormon ADH-nya, maka dehidrasi bisa terjadi. Yang berikutnya kita temukan nanti adanya tes salin yang hipertonik, kadar natriumnya sangat tinggi, menunjukkan bahwa pasien ini kekurangan cairan karena H2O-nya banyak dibuang. Nah, kemudian ciri khas yang berikutnya, kalau dicek urinnya karena banyak H2O-nya, maka BD urinnya akan sangat rendah. Berat jenisnya akan sangat rendah. Mengapa? Ya isinya H2O, banyak sekali H2O. Efeknya apa? Kalau terlalu encer, maka berat jenisnya juga akan rendah. Dalam darah, kadar natriumnya sangat tinggi. Ini menunjukkan kombinasi ini adalah salah satu gejala diabetes insipidus. Sehingga di sini kita melihat diabetes insipidus tidak ada kaitannya sama sekali dengan kadar gula darah. Intervensinya untuk terapinya apa? Kita berikan vasopressin. Vasopressin ini adalah obat-obatan yang berperan hampir sama seperti hormon ADH. Kemudian ingat, karena ada risiko dehidrasi, maka kita harus memberikan cairan yang cukup. Dan
Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat dengan melihat berat badannya. Kalau berat badannya semakin menurun dengan cepat, ini berarti dia kehilangan cairan yang sangat cepat. Harusnya berat badannya stabil. Berarti kalau stabil, hidrasinya cukup baik. Berbeda dengan diabetes insipidus, lawan dari diabetes insipidus adalah sindrom inappropriate antidiuretic hormone. Kalau yang tadi ADH-nya tidak diproduksi dengan baik, yang ini vasopresin atau antidiuretic hormonnya ini diproduksi berlebihan. Padahal osmolaritasnya sudah rendah ataupun normal. Harusnya kalau osmolaritasnya rendah atau normal, feedback negatifnya muncul. Vasopresin atau ADH tidak akan dikeluarkan karena akan memicu kalau tetap dikeluarkan kita akan kehilangan banyak cairan. Nah, ini karena feedback negatifnya tidak berperan dengan baik. Efeknya apa? Kalau vasopresin ini disekresi berlebihan, airnya menjadi ditahan. Kalau tadi pada diabetes insipidus water atau H2O-nya dibuang, kalau ini ditahan. Efeknya apa? Natriumnya, kalau yang tadi natriumnya tinggi, karena ini waternya ditahan semua, airnya ditahan, tubuh menjadi kelebihan air, menyebabkan hiponatremi. Asesmennya apa? Kita temukan nanti hiponatremi. Kalau hiponatreminya cukup berat, di bawah 110, pasien bisa koma ataupun kejang. Intervensinya kita lakukan restriksi cairan, beda dengan tadi. Kalau yang tadi pemberian cairan, kalau pada diabetes insipidus, kalau pada siap kita harus lakukan restriksi cairan. Kita memberikan hipertonik salin, kemudian diberikan diuretik. Karena ini anti diuretik, maka diberikan diuretik. Namun juga dipantau adanya fluid overload-nya. Ini adalah diabetes insipidus dan siap. Ini inadequat dari antidiuretik hormon. Kalau ini ADH-nya berlebihan. Patofisiologinya ini neurogenik nefrogenik. Ini karena gangguan feedback negatif. Harusnya kalau osmolaritasnya menurun, sekresinya dihentikan antidiuretik hormonnya, biar osmolaritasnya meningkat. Nah ini karena diberikan tidak ada feedback negatif, tadi terjadi penumpukan cairan. Ini kalau kausanya yang DI ada neuronefro tadi ya. Kalau ini penyebab utamanya adalah adanya trauma. Kemudian adanya gangguan pada paru-paru, terutama kanker paru atau hipotiroidisme dan insufisiensi adrenal. Gejalanya saya kira ini hampir sama ya. Yang pertama ini hipernatremi, ini hiponatremi. Terapinya kalau ini desmopresin atau vasopresin, terus bisa diberikan HCT kalau nefrogenik. Kalau ini democlozicin. Nah, kalau pemberian democlozicinnya berlebihan, bisa jadi diabetes insipidus. Kita sekarang akan sedikit melihat hipofungsi dari kelenjar adrenal. Kita tahu bahwa kortikal dari adrenal ini akan menghasilkan steroid. Sehingga kalau adrenokortikal steroid ini menurun, ini akan menyebabkan sekresi ACTH menjadi tidak adekuat. Memicu terjadinya gangguan pelepasan hormon aldosteron, kemudian gangguan gluconeogenesis di hepar, adanya glikogen di hati dan di otot akan dipecah, memicu terjadinya hipoglikemi,
memicu terjadinya ekskresi urea nitrogen yang menurun, memicu terjadinya anoreksia akibat urea nitrogen yang meningkat dalam tubuh kita. Ada imbalans di natrium dan kaliumnya. Kaliumnya akan semakin meningkat. Hipofungsi dari kelenjar adrenal ini bisa diawali dari adanya disfungsi dari hipothalamic pituitary control terhadap kelenjar adrenal. Bisa disfungsinya secara langsung pada kelenjar adrenalnya, maka manajemennya yang pertama adalah karena ini di adrenal itu banyak berkaitan dengan metabolisme glukosa dan metabolisme air serta elektrolit, maka elektrolit imbalannya harus diperbaiki, ekstraselular fluid volume-nya juga harus diperbaiki, sehingga nantinya terjadi keseimbangan. Kadar gula darah yang menurun ini bisa diberikan pemberian hidrokortison. Ini nanti semua akan dibahas pada saat kuliah tentang kelenjar adrenal secara umum. Yang perlu diperhatikan pada hipofungsi dari kelenjar adrenal adalah Addison disease. Ini paling sering kalau yang primary ini karena autoimun, bisa juga karena infeksi tuberkulosis atau metastase dari kanker di area abdomen maupun di hepar. Sekunderinya ini karena high dose glucocorticoid therapy, pemberian golongan steroid jangka panjang, atau hipofisektomi, adanya operasi di daerah hipofise yang bisa memicu terjadinya gangguan pacuan terhadap kelenjar adrenal. Dan Addison disease ini bisa memicu namanya Addisonian disease atau disease adrenal. Ini suatu kondisi lahir sering karena tensinya akan drop, nadinya akan drop, gula darah drop. Jadi kalau Anda menemukan pasien tensinya cenderung hipotensi, nadinya bradikardi, dan gula darahnya rendah, berpikirlah ini adalah krisis adrenal. Terapinya apa? Ya, karena krisis adrenal ini tadi penyebabnya karena hipokortisol, maka diberikan steroid dosis tinggi. Ini akan muncul akibat respon adanya stres. Stres itu bisa stres fisik, bisa stres secara metabolik. Orangnya kelelahan karena terjadi perubahan metabolisme akibat aktivitas fisik yang berlebihan, ataupun adanya infeksi memicu stres metabolik. Ini bisa memicu Addison disease kalau dia mengalami ini semua. Yang berikutnya pada kelenjar adrenal adalah hiperaldosteronisme. Ada yang mengatakan ini Conn syndrome. Ini peningkatan sekresi dari aldosteron sehingga akan memicu ketidakseimbangan elektrolit, karena kita tahu aldosteron ini berperan pada metabolisme air dan elektrolit. Ini terjadi bisa di salah satu kelenjar adrenal ataupun kedua-duanya. Ini memicu terjadinya hipokalemia dan hipertensi. Mengapa? Karena kita tahu aldosteron itu akan menyebabkan, kalau dia meningkat, akan reabsorpsi natriumnya sangat tinggi. Reabsorpsi cairannya meningkat. Dua kondisi ini memicu adanya hipertensi. Natrium yang tinggi dan cairan yang berlebihan dalam pembuluh darah memicu hipertensi. Adanya natrium yang berlebihan ini akan memicu kalium untuk keluar dari sel dan terbuang lewat urin, memicu terjadinya hipokalemi. Terapi utamanya karena penyebabnya ini adalah tumor, maka surgery menjadi pilihan utamanya, yaitu dengan adrenalektomi. Pada kondisi tertentu, hiperaldosteronisme ini juga bisa dipicu karena adanya krisis adrenal. Maka replacement terhadap glucocorticoid bisa dipertimbangkan. Pada kondisi mencegah hipokalemi
Untuk menurunkan hipertensi, maka diberikan diuretik yang bisa mencegah kalium dibuang atau kita sebut sebagai diuretik hemat kalium. Obat pilihannya adalah spironolakton. Berbeda dengan tadi, sama-sama mengobati hipertensi, yang ini adalah phaeochromositoma. Phaeochromositoma ini tumor di kelenjar adrenal yang memproduksi katekolamin. Sehingga kalau katekolaminnya meningkat, maka epinefrin, norepinefrinnya akan meningkat. Efeknya apa? Efeknya akan terjadi tekanan darah yang sangat tinggi. Karena kita tahu epinefrin dan norepinefrin memicu saraf simpatis untuk aktif, memicu vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini memicu terjadinya hipertensi. Intervensinya apa? Sama seperti dengan hiperaldosteronisme, kita berikan terapi pembedahan di sana untuk mengambil tumor yang berada di kelenjar adrenal. Asesmennya adalah cek tekanan darah secara teratur untuk melihat nilai-nilai kritis yang bisa memicu komplikasi akibat hipertensi emergensinya. Bisa terjadi adanya gangguan cerebrovaskuler, bisa terjadi stroke karena hemoragik maupun stroke infak, bisa terjadi kardiovaskuler event, misalnya terjadi gangguan pada jantung koronernya. Nah, ini semua harus dijaga. Nah, itulah pemberian obat-obatan anti hipertensi menjadi penting, tetapi obat-obatan ini akan tidak berarti kalau katekolaminnya juga masih tetap diproduksi dengan terus-menerus. Obat-obatannya pilihannya apa? Obat-obatannya adalah beta blocker untuk memblok fungsi dari epinefrin dan norepinefrin. Yang berikutnya kita berbicara tentang kelenjar tiroid. Di kelenjar tiroid ada sebuah kelenjar yang kecil di belakang kelenjar tiroid, namanya kelenjar paratiroid. Kalau kelenjar tiroid kemarin sudah diberikan oleh teman-teman yang lain, kita sedikit membahas tentang hiperparatiroidisme. Ini disebabkan oleh karena hormon paratiroid ini meningkat di ginjal. Kita tahu bahwa hormon ini akan banyak bekerja di ginjal, sehingga nanti kita akan tahu kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik biasanya akan terjadi hiperparatiroidisme. Apa efeknya kalau terjadi hiperparatiroidisme? Ini akan terjadi reabsorpsi kalsium dan ekskresi fosfat yang berlebihan. Reabsorpsi kalsium yang berlebihan ini, terutama di ginjal, memicu tubuh akan bisa kehilangan kalsium dari tulang kita. Nah, ekskresi fosfat yang berlebihan ini juga akan menyebabkan hipofosfatemia. Adanya reabsorpsi kalsium yang berlebihan menyebabkan hiperkalsemia. Adanya ekskresi fosfat yang berlebihan menyebabkan hipofosfatemia. Terapinya nanti kita bisa berikan diuretik di sini. Kemudian kita cek kalau kalsiumnya terlalu berlebihan, ini bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung dan bisa menyebabkan bone loss, memicu terjadinya osteomalacia, bahkan bisa terjadi osteoporosis. Terapinya bisa dilakukan paratiroidektomi, tapi paratiroidektomi ini harus hati-hati karena bisa memicu respiratory distress akibat kelenjar paratiroid itu ada di belakang kelenjar tiroid. Kita tahu kelenjar tiroid dilakukan pemijatan saja dia marah. Apalagi kalau ini mau mengambil hormon kelenjar paratiroid di belakangnya. Ini kalau tidak hati-hati bisa terjadi kondisi emergensi, bisa menyebabkan death on the table saat di
lakukan operasi. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan saraf-saraf di daerah laring. Kalau tadi hiper, ada juga hipo. Hipo ini kita tahu bahwa kalau tadi hiper terjadi reabsorpsi kalsium yang berlebihan. Kalau hipo ini berarti fungsi dari paratiroidnya akan menurun. Biasanya karena iatrogenik akibat removal dari kelenjar ini secara tidak sengaja saat melakukan operasi tiroid, pengambilan tiroid. Yang idiopatik biasanya autoimun. Ciri khasnya apa? Nanti kita lihat nanti kalsiumnya banyak dibuang, maka akan terjadi hipokalsemia, memicu hipomagnesemia. Terapinya apa? Hipokalsemianya ini harus diterapi dengan kalsium, pemberian vitamin D karena akan terjadi defisiensi vitamin D, dan magnesium karena akan terjadi hipomagnesemia. Alhamdulillah selesai. Saya cuma dapat 1 jam, pas, kurang sedikit. Ada pertanyaan? Ini jarang, tapi Anda bisa sering temukan pada kasus-kasus yang tidak sengaja. Misalnya hipertensi tadi, Anda sudah berikan obat-obatan tertentu, tetapi tetap tidak bisa turun-turun. Pikirkan, apakah ini suatu pyochromocytoma atau hiperaldosteronis. Atau Anda ketemu tadi, tensinya drop, nadinya drop, gula darahnya drop, jangan-jangan ini suatu resistant disease atau krisis adrenal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih, karena nanti jam 8 Dokter Gina ya. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan kan? Oke, terima kasih. Bila topik wajah, assalamualaikum.